warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur ya. Itu wajib kita syukuri. Kita bisa bertatap muka seperti ini. Karena biasakan sebelum kita mulai ke pembelajaran didulukan dengan doa ya. Pimpin doa dulu boleh Sandi ya. Sandi pimpin doa dulu San. Duduk siap. Siap. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sebelum ke materi, coba ibu cek kehadiran dulu ya. Hadir semua kita hari ini. Isma, hadir. Munawaroh, hadir. Mustiroh, hadir. Silvia, Selvi, Selpa ya, Selpa. Berarti hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, pertahankan seperti ini untuk kehadiran. Walaupun keadaan kita seperti ini, tetap semangat belajar ya. Harapannya seperti itu. Jadi ke kondisi ini jangan dijadikan kendala buat kita untuk tetap belajar ya. Baiklah, untuk hari ini materi kita itu tentang teks prosedur ya. Pernahkah kalian mendengar teks prosedur? Pernah dengar? Apa itu teks prosedur? Ada yang bisa menjawab? Apakah itu teks prosedur? Nah, di sini kenapa kalian harus belajar teks prosedur? Ya, tujuannya biar kalian itu bisa dengan mudah atau menunjukkan sesuatu, pembuatan sesuatu itu bisa dengan jelas dan mudah ya. Seperti itu. Jadi tujuannya di sini kenapa kita belajar teks prosedur itu untuk memudahkan kita dalam pembuatan sesuatu. Nah, di sini Ibu akan lihatkan materinya ya, perhatikan semuanya. Di situ ada pengertian teks prosedurnya ya. Coba Suci bacakan Suci pengertian teks prosedur. Ini di atas. Pengertian teks prosedur adalah wacana yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau proses membuat sesuatu. Nah, itu jadi pengertian teks prosedur itu yaitu wacana yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau proses pembuatan sesuatu. Pembuatan sesuatu ini umum, jadi bisa membuat apa saja. Ya, contohnya makanan. Makanan kan banyak jenisnya, ya. Bisa di sini cara membuat mie rebus, misalkan, ya. Terus membuat nasi goreng dan sebagainya. Nah, di situ nanti ada langkah-langkahnya, jenisnya. Berarti teks itu maksudnya jenis teks prosedur. Bisa dipahami? Nah, itu pengertian dari teks prosedur. Jadi di sini untuk teks prosedur juga ada ciri-cirinya. Di sini ada ciri-ciri umum, ada juga ciri-ciri khusus, ada juga ciri bahasanya. Ciri-ciri umumnya apa saja? Coba lihat semuanya. Sen dibacakan ciri-ciri umumnya apa? Sen, yang bagian A. 1. Mendapatkan langkah-langkah kerja. 2. Jadi ciri-ciri umumnya itu ada 3. Yang pertama, terdapatnya langkah-langkah kerja. Langkah-langkah itu aturannya yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Yang kedua itu memuat aturan atau batasan. Yang bagaimana sih aturan dan batasan itu? Contoh, misalkan tuangkan air 100 cc. Potong misalkan ya sekitar 1 ruas jari. Nah itu namanya batas.
Satu kalimat yang digunakan berupa kalimat Jadi ada berapa ciri-ciri bahasanya? 5. Ada Lima. 5. Yang pertama kalimat yang digunakan itu berupa kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan ya. Yang bagaimana sih? Contohnya kalimat perintah. Berarti kalimat perintah itu bisa kita untuk melakukan. Misalnya, tambahkan air secukupnya. Kalau saran berarti itu kita memberi saran. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seperti itu ya. Alangkah lebih baiknya. Nah itu seperti itu yang namanya kalimat saran. Selain kalimat saran juga ada kalimat larangan. Contohnya, jangan disimpan di tempat yang lembab. Seperti itu ya. Jadi melarang. Nah itu yang namanya kalimat larangan. Yang kedua itu ada penggunaan kriteria atau batasan. Tadi misalnya masukkan air 100 cc. Jadi artinya airnya cukup 100 cc. Itu sudah ada aturannya, sudah ada batasannya. Dalam artinya tidak boleh kurang atau lebih. Yang ketiga penggunaan bentuk pasif. Yang bagaimana sih yang digunakan penggunaan bentuk pasif ini? Ini dalam prosesnya. Nah, dalam proses itu menggunakan bentuk pasif biasanya diawali dengan kata depan di. Ya. Seperti itu. Diawali dengan kata depan di. Ditupas. Ya. Dan seterusnya. Selanjutnya, yang keempat itu menggunakan kata keterangan cara. Yang bagaimana cara itu? Jadi menggunakan apa? Ya, caranya dengan apa? Seperti itu ya. Dan selanjutnya menggunakan kata keterangan alat. Alat itu yang digunakan. Kita pakainya alat apa? Apakah pisau, gergaji, misalkan. Itu namanya alat. Dan sebagainya ya. Kemudian selain alat juga tujuan. Ada kata keterangan. Ya, keterangan itu misalkan enak. Ya, biasanya kata sifat. Seperti itu ya. Dan selanjutnya itu tujuan. Di sini ada kata keterangan tujuannya untuk apa maksudnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima menggunakan partisipan manusia umumnya. Yang bagaimana sih menggunakan partisipan manusia umumnya? Enggak semuanya sih, hanya hampir sebagian itu menggunakan partisipan manusia. Contohnya begini. Tambahkan garam menurut selera Anda. Nah, Anda di sini kan artinya manusia ya. Jadi menggunakan partisipan manusia. Nah, itu contohnya. Tambahkan garam menurut selera Anda. Itu contohnya ya. Selanjutnya, nah di sini jenis-jenis teks prosedur. Jadi jenis-jenis teks prosedur ini di sini ada 3. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Terus apa lagi? Teks prosedur kompleks dan teks prosedur protokol. Penjelasannya, teks prosedur sederhana yang dikatakan nanti. Teks prosedur sederhana nanti apa nih? Teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat. Nah, itu ya. Sebenarnya untuk teks prosedur protokol dengan teks prosedur sederhana itu tidak jauh beda. Langkah-langkahnya tidak banyak. Langkah-langkahnya tidak banyak ya. Cuma bedanya tadi kalau 1, 2 sampai 3 langkah itu teks prosedur sederhana. Kalau teks prosedur protokol juga paling 3 sampai 4, 5 langkah. Cuman tahapannya itu tidak sulit ya. Artinya mudah dimengerti ya, tidak rumit tahapannya, mudah dipahami. Jadi dari situ perbedaannya antara teks protokol dengan teks prosedur sederhana ya. Jadi dari tahapannya hampir sama.
Cuma tadi pembedanya ya dari rumit dan pidatonya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini contoh teks prosedur sederhana. Lihat semuanya sama kalian. Coba contoh teks prosedur sederhana. Di situ ada berapa langkah? 3. Ya, ada 3 langkah. Nah, itu maksudnya cara menghidupkan komputer. Ya, coba dibacakan nih cara menghidupkan komputer. Langkah pertamanya apa? Pastikan kabel power Atau desktop. Nah, itu contoh teks prosedur sederhana. Ada berapa langkah? 3. Ya. Selanjutnya contoh teks prosedur kompleks. Nah, di sini lihat sama kalian. Untuk kamu yang ingin membuat kartu pelajar, tahu kartu pelajar? Nah, kalian ini pelajar ya, untuk membuat kartu pelajar itu aturannya. Coba Kevin bacakan, Kevin. Ada berapa langkahnya, Kevin? 6. Ada 6. Coba bacakan satu persatu. Datanglah ke kantor atau Nah, di sini langkahnya ada berapa pada teks prosedur kompleks? 6. Langkah. Nah, sekarang coba kalian buat diskusikan dengan kelompok kalian. Perhatikan ya, nanti ditayangkan videonya. Diskusikan dengan teman-teman. Jenis teks dan teks prosedur apa, dan cari kalimat perintahnya ya. Sekarang Aris gabung ke sini ya. Kalian biar tidak tempatnya tidak berubah, ini aja hadap-hadapan ya, hadap-hadapan saya di sini ke sana semuanya dari video ini ya. Ini bentuk videonya nih. Perhatikan ke sini semuanya. Lihat semuanya ke sini. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Tentukan jenis teksnya, teks prosedur apa. Kemudian coba kalimat perintah yang ada itu apa saja ya. Paham yang dimaksud? Oke, sekarang silakan diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Kalau ada yang sudah, nanti presentasikan ke depan ya. Tidak usah semuanya, cukup perwakilan kelompok saja. Coba perwakilan dari kelompok 1 ya, udah? Udah selesai? Boleh kelompok 1 perwakilannya ke depan. Bacakan hasil diskusi dari atau presentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan temannya yang lagi presentasi. Yang lain perhatikan dulu ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan video yang kami lihat, jenis teks prosedurnya teks prosedur kompleks. Kalimat perintah di antaranya
1. Kupas singkong. 2. Cuci sampai bersih. 3. Masukkan potongan singkong. 4. Tambahkan garam. 5. Panaskan minyak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ketua kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah jawab? Kalimat perintah diantaranya Alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah presentasi dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan baik. Untuk hari ini ya pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelumnya saya ingin tahu lagi tadi yang kalian pelajari itu kalian memahami tidak ciri-ciri dan prosedur ada biasakan di rumahnya tetap menjaga kebersihan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.